Bagaimana tobatnya ahlu bidah? Ahlu bidah itu kan sulit dia tobat. Kenapa? Karena Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri, tobatnya ahlu maksiat itu lebih mudah daripada tobatnya pelaku bidah. Kenapa? Karena kalau pelaku bidah ini, dia melihat dirinya atas kebenaran. Maka dia nggak mau bertobat. Sementara pelaku maksiat, dia merasa dirinya di atas kesalahan dan dosa. Suatu saat kalau diingatkan dia mau tobat. Orang dia merasa di atas kesalahan, kekeliruan selama ini. Dia tahu dia keliru, tapi ya, antum tahu nggak akhi, meninggalkan sholat itu dosa? Tahu Ustaz, tapi nggak bisa saya. Saya udah paksakan tapi nggak bisa juga. Subuh itu kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran gitu. Kira-kira demikian ya. Udah nggak bisa Ustaz. Ya, bukan saya nggak mau Ustaz. Saya tahu itu dosa besar gitu. Beda kan dengan orang yang memang, antum kenapa nggak sholat lagi? Alah, sholat itu apa? Kalian itu belum sampai ke makom kami. Makom kalian itu masih makom apa? Syariah. Kita ini sudah makom hakikat dan ma'rifat. Kita udah sampai kepada makom apa namanya para wali atau makom apa namanya itu kutub ya, kutub atau apalah gitu. Makom-makom itu syariat masih. Kita ini sholat ini cuma tinggal ingat aja udah sholat selesai. Jadi gimana yang kayak gitu-gitu? Beda kan? Ini beda. Dia merasa dirinya atas apa? Kebenaran. Kita suruh, Pak, zikir setelah sholat itu kan nggak ada Pak yang kayak Bapak buat kayak gitu doa-doa. Apa nggak ada? Doa bagus nggak? Tanya kayak gitu. Kita kalau nggak tahu ilmunya, ya bagus sih Pak. Ya, kenapa kamu larang saya kalau bagus? Ya, kan Nabi nggak contohin. Nabi nggak contohin. Ini baik nggak ini? Baik nggak nih? Omongnya pula kita pun mundur kan? Takut kita kan? Iya Pak, baik-baik kita bilang. Subhanallah. Jadi maksud saya apa? Maksud saya bahwa walaupun itu kebaikan, maka jangan lupa antum untuk menghantam orang-orang kayak gitu. Kan dia menggunakan akal. Kita nggak usah menggunakan akal dulu. Kita lihat yang manhaj salaf. Adakah para sahabat memahami seperti Bapak pahami ini? Adakah Umar melakukannya, Abu Bakar melakukannya, tabi'in melakukannya, tabi'in melakukannya? Jangan Bapak sembarangan mengutip ayat atau hadis dengan pemahaman Bapak sendiri. Lihat pemahaman para sahabat. Mana lebih jago Bapak para sahabat? Nah, udah mulai dia kan, udah mulai kena dia satu pukulan itu udah mulai apa itulahnya pukulan apa ya? Jab kiri itu masih jab kiri ya. Belum lagi jab ini. Kita lagi kenakan akal. Apakah setiap kebaikan menurut kita, Pak? Sudah kebaikan menurut syariat. Oh, kita udah mulai masuk. Kita mulai petentengan kita. Ya. Udah masuk satu ya kan. Masuk terus gitu. Ya, maksudnya yang gitu tadi. Jadi begitu hujah kita masuk, serang terus sampai dia tersudut gitu. Ya, kalau bisa ya, kalau nggak pun antum nggak kuat juga ya payah gitu ya. Jangan coba-coba. Jangan nanti pula yang terwarnai kan. Iya, nanti terakhirnya antum yang kena gitu. Jadi maksud saya apa ya kawan? Maksud saya bahwa kalau kita ya berbicara kepada ahlu bidah ini, dia selalu merasa dirinya atas kebenaran. Makanya dia sulit untuk bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tobatnya ahlu bidah itu payah. Bagaimana dia? Karena bidah itu dosa besar. Kan enggak Pak. Ya kan bidah itu kebaikan. Akhi, Pak, antum ngelawan Nabi dengan bahasa tubuh antum. Dengan amalan yang antum lakukan. Antum bertemu dengan Nabi SAW. Apa antum lakukan? Apa yang antum jawab nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bertemu dengan Nabi. Enggak pernah saya ajarkan kayak gini. Apa antum bilang? Makanya kata para ulama, al-iqtisad fi sunnah khairan min al-istilah fil bidah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, nyantai tapi sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi bidah. Nyantai slow, tapi sunnah semua Masya Allah dari awal sampai akhir. Ini semangatnya luar biasa, tapi apa yang terjadi? Bidah sana, bidah sini, bidah atas, bidah bawah, semuanya bidah. Dari ujung kuku sampai ujung rambut semuanya bidah gitu kira-kira ya. Atas bawah bidah semua. Jadi maksud saya apa? Bahwa memang mereka-mereka ini ikhwan, lagi-lagi saya kira begini ya, hidayah itu juga memang yang sangat menentukan. Jadi kalau hidayah itu kata para ulama kan ada dua Pak ya, hidayah itu taufik, hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Hidayatul irsyad dan bayan kita bisa menyampaikan, tapi taufik itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya Allah. Udah kita dakwahi, udah kita sampaikan, udah kita kasih buku, udah kita ajak dia ngaji, udah kita ajak dia dialog, udah kita ajak dia untuk dengarkan kajian, enggak juga dia apa boleh buat. Wa ma 'alaika illal balagh, tidak ada kewajiban kepadamu kecuali hanya menyampaikan doang. Selesai udah.